Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Good Momies, ketemu lagi sama Evi. Kalau di minggu lalu saya udah ngebahas tentang 3 faktor yang paling penting dalam pertumbuhan si kecil, yaitu ada gizi, stimulasi, dan proteksi. Nah, di video sekarang saya mau membahas lebih jauh tentang proteksi. Kita lebih rincinya adalah tentang stres pada anak. Dalam hidup, stres itu tidak terhindarkan, dan bukan hanya untuk yang sudah dewasa saja yang bisa mengalami stres, tapi si kecil pun bisa. Stres sendiri adalah kejadian yang menyebabkan kita gelisah, merasa tidak nyaman, merasa sedih, dan dipadukan dengan kemampuan kita untuk menghadapi kejadian tersebut. Nah, kalau digolongkan ada 3 Good Momies jenis stres, yaitu stres positif, stres yang dapat ditoleransi, dan stres toksik. Nah, bedanya adalah di tanggapan kitanya ke si stresor tersebut. Kalau kita mendapatkan hasil yang bermanfaat, itu disebut stres positif. Kalau kita jadi stres, jadi depresi, jadi kayak itu mungkin bisa jadi antara 2, yang tolerable, yang bisa ditoleransi, atau stres toksik. Stres dalam kadar yang sedikit, dalam kadar yang normal, itu penting untuk perkembangan kita, perkembangan pribadi kita. Bahkan ada juga stres yang digolongkan sebagai stres positif kalau setelah kita menghadapi stres itu kita mendapatkan sesuatu manfaat, mendapatkan sesuatu yang positif. Contohnya misalnya gini, kalau untuk anak-anak, misalnya seorang anak mau memasuki sekolah TK, itu pasti stres banget kan, orang biasanya dia di rumah gitu, suka-suka dia mau ngapain, sekarang masuk di lingkungan di mana satu kelas isinya anak-anak semua, berisik, ramai, ribut, ada aturan pula, dia harus duduk diam gitu kan. Banyak orang asing, biasanya orang sama ibu sama ayahnya doang di rumah, ini tiba-tiba ketemu guru juga, ketemu anak-anak lain juga. Itu pasti kondisi yang stressful kan. Tapi setelah dia membiasakan diri pada kondisi itu, setelah stresnya lewat, jadi positif dong. Dia jadi punya banyak teman baru, punya pengalaman baru, kayak gitu. Jadi itu stres positif. Di kehidupan kita pada saat kita dewasa pun kita sering bertemu kondisi stres positif ini. Misalnya kalau kita ujian, kita mau ada ujian sekolah nih, kita pertamanya pasti deg-degan, gugup segala macem gitu kan. Tapi udah lewat, kita alhamdulillah selesai gitu kan. Atau misalnya kita berolahraga, rasanya berat, rasanya capek, tapi itu positif buat tubuh kita gitu. Jadi itu stres positif. Stres positif ini penting dalam kehidupan, soalnya karena adanya stres-stres semacam ini kita menjadi lebih kuat, kita menjadi lebih resilience. Setelah kita menghadapi stresnya, kita menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Nah, sampai sini sebagai orang tua kita jadi harus ngeh dong, oh ternyata nggak semua stres itu berbahaya untuk anak. Oh, ada juga stres-stres yang bisa bermanfaat buat dia. Jadi kayak misalnya dia main panjat-panjatan, atau dia belajar naik sepeda, atau dia belajar berenang. Kalau kitanya terlalu parnoan, aduh nanti dia tenggelam kalau belajar berenang, jangan berenang gitu kan. Atau aduh jangan main sepeda, takut tabrak mobil gitu, apalah gitu kan. Itu kadang kitanya yang jadi overprotective, kemudian jadi merekanya tidak mengalami stres apapun sama sekali, dan jadinya pribadinya tidak berkembang gitu loh. Nah, tentunya masing-masing dari kita punya standar yang berbeda-beda kan ya. Seberapa jauh kita berani melepaskan anak kita gitu. Mungkin ada orang tua yang anaknya dibiarin aja, nggak ada aturan, nggak ada apa, pokoknya dibiarin kelayapan kemana-mana gitu kan. Mungkin ada juga orang tua yang bahkan anaknya sudah dewasa pun masih dipepet terus, masih nggak boleh kehilangan dari pandangan tuh anak padahal udah remaja gitu ya. Nah, itu kita masing-masing yang nentuin. Yang perlu kita ingat adalah jangan sampai si anak merasa diabaikan karena kita terlalu cuek, dan jangan sampai juga kita jadi terlalu overprotective sampai si anak nggak punya ruang untuk berkembang. Jadi masing-masing kita harus nyari-nyari sendirilah di mana tingkatan yang pas itu ya. Kemudian yang kedua ada stres yang dapat ditoleransi, atau bahasa Inggrisnya tolerable stress.
Kalau stres yang dapat ditoleransi ini stresnya jenisnya lebih berat, kemudian mungkin jangka waktunya lebih lama gitu ya. Misalnya kalau ada kerabat yang meninggal, atau binatang peliharaannya mati, atau terjadi bencana alam. Pokoknya hal-hal menyeramkan, hal-hal menyedihkan yang sebenarnya kita nggak ingin anak kita mengalami itu. Tapi yang namanya hidup gitu ya, nggak selalu selamanya indah. Ada aja kejadian-kejadian gitu yang bikin anak kita itu stres. Intinya agar bisa ditoleransi, kuncinya adalah orang dewasa yang mendampingi si anak saat stresnya terjadi, yang bisa membantu si anak mengelola perasaan-perasaannya, kemudian bisa membantu dia untuk ceria kembali atau menemani dia, semacam itulah ya. Nah, kalau misalnya tidak ada orang dewasa yang menjadi buffer, tidak ada orang dewasa yang membantu dia mengelola stresnya, stres yang berat dan terus-menerus bisa berkembang menjadi toxic stress. Nah, toxic stress atau kita kalau bahasa Indonesia berarti stres toxic gitu ya. Stres toksik ini adalah yang literally beracun buat tubuh gitu. Jadi kan kalau misalnya kita mengalami stres nih ya, respon flight or fight kita itu menyala antara kita mau kabur atau kita mau melawan gitu. Intinya kita tegang, dalam kondisi tegang. Karena yang terjadi adalah jantung berdebar-debar lebih kencang kayak gitu loh. Pembuluh darah menyempit, kemudian kayak ada hormon-hormon stres yang dimunculkan kan oleh tubuh kayak kortisol sama adrenalin. Nah, kalau misalnya respon stresnya ini terjadi terus-menerus dalam jangka waktu panjang, itu merusak tubuh, benar-benar merusak tubuh, apalagi terjadi di anak yang masih kecil yang masih dalam tahap perkembangan. Coba Good Momis bayangkan Good Momis ngegas mobil, mobilnya dalam kondisi diam tapi digas, gitu. Nah, digas terus-terusan selama berminggu-minggu, pasti mesin mobilnya rusak gitu kan. Nah, itu kayak mirip-mirip kayak gitulah kondisi tubuh si anak yang sangat-sangat stres dan terus-menerus gitu. Nah, stres toksik ini walaupun dialaminya pada saat si anak masih kecil, efeknya itu bisa dirasakan sampai dia dewasa. Jadi bahkan pada saat kejadian yang menyebabkan dia stres itu sudah jauh lewat, efeknya tuh masih kebawa gitu. Efek secara mentalnya seperti depresi, gelisah berkepanjangan, dan lebih mudah kecanduan obat-obatan terlarang dan alkohol. Sedangkan efek fisiknya juga ada. Jadi si anak ini setelah dewasanya bisa lebih mudah terkena diabetes, penyakit kardiovaskular, dan stroke. Ini saya dapatkan datanya, infonya dari Center on Developing Child, Harvard University, yang Good Momis bisa baca sendiri karena linknya saya taruh di deskripsi ya. Jadi bukan saya yang ngarang, ini beneran sudah diteliti. Contoh kejadian seperti apa sih yang bisa menyebabkan stres toksik pada anak? Misalnya adalah kemiskinan yang berkepanjangan. Namanya kalau misalnya keluarganya miskin banget gitu ya, sampai si anak sulit makan, itu pasti banyak efek macam-macamnya. Seperti misalnya ibunya juga kemungkinan depresi karena stres banget terus-terusan mikirin anak gimana biar makan, kayak gitu-gitu ya. Nah, itu mungkin bisa menyebabkan si anak jadi mengalami stres toksik. Kemudian contoh lain, misalnya anak tinggal di daerah perang. Kebayang dong pastinya semua orang dewasa juga stres kalau lagi perang, deg-degan, nyawanya terancam, seperti itulah ya. Kemudian contoh lainnya adalah anak mengalami pengabaian. Maksudnya ya anak dicuekin aja gitu, nggak pernah diajak ngobrol, nggak pernah disayang. Nah, itu juga bisa menyebabkan anak mengalami toxic stress. Nah, rasanya kalau misalnya kita sebagai manusia sehat gitu ya, kayaknya kita nggak melakukan itu deh, karena naluri kita itu adalah untuk melindungi dan menyayangi anak-anak kita. Maka pengabaian ekstrim ini bisa terjadi kalau orang tuanya juga bermasalah. Bisa jadi orang tuanya kecanduan obat-obatan terlarang atau kecanduan alkohol, atau sedang mengalami gangguan mental sendirinya gitu. Maka pengabaian itu bisa terjadi. Semoga tidak ada di antara anak-anak kita yang mengalami stres toksik ya. Semoga kita sebagai orang tuanya mampu untuk terus mendampingi dan menemani mereka sampai apapun stres yang terjadi di hidup dia bisa menjadi stres yang dapat ditoleransi karena ada kita yang membantu dia untuk menghadapi stresnya. Dan amit-amit cabang bayi, jangan sampai orang tuanya yang menjadi sumber stres si anak, ya nggak sih? Ya, kita harus koreksi diri juga. Apakah kita terlalu galak? Misalnya kita sering banget bentak-bentak mereka.
Atau misalnya kita lagi ada masalah sama pasangan kita, kemudian kita jadi sering berantem di depan dia, itu juga nggak baik ya. Itu bisa menyebabkan stres juga pada dia ngelihat kita berantem. Nah, sekarang kita bahas sedikit ciri-ciri anak yang kemungkinan sedang mengalami stres. Ya, supaya kita bisa mengidentifikasi dan bisa mensupport mereka kan. Nah, kalau secara fisik, ciri-cirinya bisa jadi seperti anak tiba-tiba mengompol lagi. Padahal udah selesai toilet trainingnya dari lama, terus tiba-tiba ngompol. Kemudian bisa juga anak jadi sering mengalami mimpi buruk. Kemudian si anak bisa jadi sering sakit kepala atau sering sakit perut, padahal tidak ada penyebab yang jelas secara fisik gitu. Kalau secara emosional, cirinya bisa jadi si anak jadi gelisah, jadi tertutup, atau muncul ketakutan-ketakutan baru. Misalnya dia tadinya nggak takut gelap, jadi takut gelap, atau jadi takut bonekanya, kayak gitu-gitulah ya. Kemudian bisa juga cirinya berupa si anak jadi agresif. Tadinya anaknya kalem, jadi galak, jadi agresif, jadi tidak bisa mengontrol kelakuannya dia gitu. Itu juga bisa jadi ciri kalau si anak tersebut lagi mengalami stres. Lalu kita melakukan apa kalau kita melihat ciri-ciri ini pada anak kita? Ya, kita bisa membantu mereka dengan ada di sisi mereka, mendampingi mereka, mendengarkan mereka. Kemudian kita juga bisa menciptakan suasana yang menyenangkan. Misalnya kita bikin family time, malam ini kita nonton bareng yuk, gitu. Atau malam ini kita main board games, kayak gitu loh. Jadi sesuatu yang mengalihkan pikiran mereka dari sumber stresnya ke sesuatu yang bermanfaat dan berkualitas gitu ya. Intinya waktu berkualitas lah sama keluarga. Kalau misalnya stresnya sampai menyebabkan kelakuan yang sulit sekali dikontrol, atau misalnya kehidupan dia di sekolah jadi terganggu, kehidupan di rumah jadi terganggu, terus orang tuanya juga merasa kewalahan, atau dia semakin tertutup dan semakin depresi, nah itu kayaknya harus dibawa untuk mencari bantuan profesional ya Good Momies. Berat ya bahasan kita kali ini. Gak apa-apa ya Good Momies, supaya kita lebih aware aja sih. Kan kalau kita aware, kita tahu, kita bisa jadi lebih mindful. Entah itu kita tidak menyebabkan stres pada mereka, atau entah itu kita bisa membantu mereka saat mereka lagi stres. Makasih banget Good Momies yang udah nonton. Seperti biasa, bacaan-bacaan lanjutan, linknya saya taruh semua di deskripsi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya minggu depan insya Allah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Good Momies.